Selamat siang Bu Santri. Siang Pak ya. Siang ini katanya Bu Santri akan mengadakan coaching dengan teman kita ya? Iya Pak, saya akan coaching kira-kira nanti siang pukul 11. Oke, jadi baik Bu Santri, di sini saya ingin memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya Bu. Jadi dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan teman. Saya ingin melihat apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya. Siap Pak. Oke. Baik Bu, sebelum Ibu mulai proses coaching, kira-kira ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nanti. Saya juga akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Oke. Nah, jadi begini Bu, poin-poin yang akan saya amati saat melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan dengan coachnya sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kemudian kita ketahui bersama bahwasanya alur cerita terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, juga tanggung jawab ya Bu ya. Oke, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu sudah melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, Ibu tahu kan prinsip coaching kan? Yaitu membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach, dan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Oke, jadi selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Oke, kemudian Ibu juga bisa merangkum pertanyaan dan memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah Ibu sudah jelas dengan rubrik penilaian ini? Oke, selanjutnya izinkan saya bertanya Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Pak. Oh, jadi kompetensi dari coaching yang ingin Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi yang perlu kira-kira Ibu dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, salah satunya Bu ya, udah Ibu pilih. Jadi di sini mana secara spesifik yang ingin Ibu saya observasi Bu? Ya, saya berharap Bapak bisa mengobservasi ketika saya melakukan coaching untuk memperhatikan diri secara kehadiran penuh. Dimana saya memberikan perhatian khusus terhadap coaching saya, berfokus pada coaching yang bukan terhadap masalahnya. Berarti Ibu bakal fokus ke kompetensi mendengarkan masalah Bu ya. Jadi itu yang akan saya observasi ya Bu, dengan mendengarkan aktif atau mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kemudian kira-kira seperti apa Bu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Saya harapkan selama proses coaching saya mampu menerapkan alur ceritanya, kompetensi coaching maupun visi coaching berjalan lancar sehingga coaching mampu menemukan solusinya tersendiri, bukan dari saya. Oke, baik. Demikian ya Bu kegiatan praobservasi pada kesempatan kali ini. Kemudian Ibu sudah menjabarkan begitu rinci. Terima kasih ya Bu Santri ya. Sama-sama. Ya, apa kabarnya Ibu ya? Ya, gitulah Bu. Gitu ya gimana nih? Tadi kan soalnya saya baru maaf ya Bu Nel, belum baca WA Bu Nel, katanya Bu Nel ingin berbicara pada sesi ini ya. Iya, pas malam kan udah WA ya sama Iya, dia. iya. Apa cerita ini? Curhat sih tentang kan ini persiapan MPLS nih Bu. Nah, saya ditugaskan MPLS tuh mendadak nih. Jadi saya kan harus nyiapin materi, sedangkan ini mempersiapkan materi diajar untuk siswa kelas 11, kelas 12. Karena ini kan pelajaran baru gitu Bu. Jadi saya agak bingung nih, kelabakan saya. Oh, jadi Ibu mau menceritakan sama saya kalau Ibu bingung nih, dapat tugas tambahan yang mendadak. Padahal Ibu lagi disuruh berangkat, tiba-tiba disuruh untuk mengisi MPLS ya Bu ya? Iya, mendadak. Jadi tujuan Ibu untuk kita bicara ini apa sih Bu? Ya, supaya adalah Bu menguatkan saya untuk melangkah ini dan ada yang memotivasi saya gitu Bu. Supaya saya lebih semangat lah ngerjainnya, karena saya jadi pening sendiri kan. Oh ya, butuh semangat lah Bu jadi Ibu ya. Jadi situasi sekarang kayak mana Ibu rasanya? Situasi sekarang ini kayaknya saya kurang
untuk kurang waktu untuk mempersiapkan kayak gitu. Karena kan saya pengennya gini, waktu mempersiapkan MTK, ini kan anak SMP nih baru masuk SMA, jadi kan mereka tuh bebannya kan beda nih. Jangan nanti kesan pertama mereka masuk SMA kayaknya kok beban nggak enak gitu, nggak ada kesan baiknya, langsung kesan kayaknya berat kali nih masuk SMA gitu kan Bu. Nah, jadi saya mau pengennya waktu MPLS ini jadi mereka lebih senang gitu Bu. Jadi kan waktu saya jadi pemateri ya mereka harus senang lah, jadi mereka lebih semangat gitu masuk ke SMA gitu Bu. Terus juga di samping itu ya kelas yang saya ajarkan gak ketinggalan gitu, ada waktu saya untuk materi-materi yang saya mau sampaikan itu ada gitu, sama mereka siap lah gitu. Jadi ibu nih ke situasi ini masih bingung apa yang harus dilakukan. Habis itu ibu berharap nih supaya MPLS-nya lancar dan juga tidak meninggalkan kelas gitu. Iya gitu. Iya, itu harapan ibu lah ya Bu ya. Jadi apa yang ibu lakukan supaya harapan ibu tercapai kira-kira? Ya sebenarnya kalau apa Bu, kita harus bisa bagi waktu gitu ya Bu. Kita harus bisa bagi waktu ya. Cuma nah ini dia nih permasalahannya. Saya kan bukan hanya ini aja profesinya, saya juga sebagai orang tua juga kan. Nah, anak saya juga baru mau masuk sekolah nih, jadi complicated nih masalahnya. Jadi saya sibuk mempersiapkan anak, saya mau mempersiapkan materi MPLS, saya mau mempersiapkan materi ajar. Nah ini kayaknya saya harus belum ada persiapan waktu ini gitu. Jadi kayaknya perlu, cara saya sih saya ada membuat kayak jadwal atau alarm lah Bu di HP saya gitu kan, supaya saya bisa lebih bangun pagi, saya bisa persiapkan rencananya gitu. Saya persiapkan pagi-pagi untuk kerjaan rumah, terus yang paginya kerja, pulang sekolah itu udah ada time-nya untuk ngerjain kerjaan MPLS tadi sama si materi ajar tadi gitu Bu, rencana saya gitu. Jadi yang saya tangkap ini ibu ingin mengkondisikan waktu, jadi sebagai orang tua terlaksana tanggung jawabnya, sebagai guru juga maupun sebagai panitia MPLS ini ya. Menurut ibu ada lagi nih rencana yang akan ibu lakukan? Iya, ini juga karena kan saya juga nggak sendiri nih, ada lagi di sekolah, jadi tadi kegiatan praktik coachingnya saya lihat sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktik coaching tadi? Saya merasa awalnya itu ya Pak, sekarang alhamdulillah sudah bahagia Pak. Saya rasa saya sudah mampu membangun kompetensi yang ingin saya capai. Nah, sehingga saya mampu berbicara dengan coaching terhadap permasalahan-permasalahan di hadapi coaching. Baik, jadi kira-kira ini Bu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu terapkan tadi pada kompetensi coaching ya Bu ya, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Menurut saya Pak, saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan secara aktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alutsista yang saya sampaikan. Oke, berarti ya Bu ya, jadi tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan sudah tercapai ya Bu ya? Saya rasa sudah Pak. Oke, izinkan yang pertama gitu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Boleh Pak. Berdasarkan pengamatan saya tadi Bu, pada saat Ibu melakukan praktik coaching, menurut saya Bu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu ya, dimana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita yang Ibu lakukan. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu. Kemudian Ibu sudah mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya, ya Bu ya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching Bu, dimana tadi saya melihat Ibu fokus dengan coachingnya. Jadi Ibu bukan fokus dengan permasalahannya, tapi Ibu lebih fokus ke coachingnya. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Seperti yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi, adalah fokus kompetensi yang ingin observasi yang Ibu lakukan tadi. Menurut saya Bu, sudah sangat baik kegiatan yang Ibu lakukan tadi. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai
sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi ya Bu ya. Dan juga tadi kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu. Iya Pak, terima kasih atas umpan baliknya Pak. Sama-sama Bu. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Baik Pak, kompetensi yang berencana saya ingin kembangkan yaitu kayaknya saya harus lebih aktif, lebih banyak lagi latihan ya Pak, mampu berbicara secara aktif, mampu juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa lebih leluasa berbicara dengan coaching, lebih berfokus pada coaching, menjalin hubungan yang baik lagi Bu. Baik Ibu. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Iya Pak. Dan Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik dengan coachingnya Ibu ya. Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha melakukan praktek coaching dengan banyak latihan sehingga terbiasa melakukan coaching Pak. Amin. Kira-kira ada hal lain nggak yang ingin Ibu sampaikan lagi? Nah, saya rasa cukup sampai sini aja Pak. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Santri. Ya Pak, terima Terima kasih kasih Pak. Bu.